Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, di channel Agung TNJ. Nah, pada kali ini kita ingin membagikan tips-tips cara mahasiswa mendapatkan penghasilan tambahan 2 juta sampai 5 juta per bulannya cuy. Oke. Nah, jadi tuh ini video ini kita buat karena kita juga mahasiswa, jadi ingin memberikan ilmu atau sharing-sharing ya teman-teman. Bagaimana sih cara kita mendapatkan uang 2 juta sampai 5 juta dan tidak meminta orang tua lagi untuk biaya kuliah cuy. Nah, syukur kita bisa dapat uang itu buat bertahan hidup atau kita kasih lagi ke orang tua, itu sangat bermanfaat cuy. Nah, kita jadi anak tuh nggak terlalu menyusahkan orang tua gitu maksudnya. Oke. Nah, jadi tuh ada 7 tips. Nah, cara pekerjaan, mungkin pekerjaan bisa mendapatkan uang 2 juta sampai 5 juta cuy. Nah, yang pertama itu kalian harus kayak dropship atau reseller cuy. Kayak kita lakukan sekarang ini, kita menjadi dropship atau jadi reseller dan reseller. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu apa tuh dropship ataupun reseller. Nah, ini reseller itu adalah kita tuh harus membeli barang dan menyetoknya cuy. Jadi kita ya packing sendiri, kita beli harus barang ready kayak gini nih, kayak belakang kita nih ya. Nah, gitu. Nah, kalau bedanya di dropship itu kita cuman misalnya ada toko yang menyediakan barang untuk jual lagi, dan kita hanya kasih tahu ini ada produk ini, tolong kirim ke sini. Nah, jadi itu kita tuh nggak perlu mengeluarkan modal. Bedanya itu aja sih. Bedanya kita nggak memerlukan modal dan caranya pun nggak terlalu ribet. Jadi kita langsung ke bos kita nanya, biar mereka antar ke customer gitu cuy. Nah, itu. Nah, yang kedua itu ada di Gojek. Nah, Gojek pun, karena Gojek ini menurut kami ya, karena Gojek tuh nggak terlalu membuat merusak, nggak mengganggu cuy, nggak mengganggu aktivitas belajar, aktivitas organisasi di kampus ya kan. Ada yang bukan yang organisasi, karena Gojek ini aplikasi yang bisa kita matikan dan hidupkan, dan penghasilannya juga lumayan cuy. Kita pun bisa bekerja siang atau malam ya kan, kalau pagi ya kuliah gitu cuy. Ya mungkin penghasilannya bisa buat nambah-nambah buat biaya hidup di rantauan atau gitu ya kan. Yang ketiga tuh ada menjual barang bekas cuy. Nah, barang bekas atau barang titipan. Nah, jadi tuh teman-teman, misalnya ada teman-teman kalian, ada teman mau nitipkan barang bekas nih, mau jualin. Nah, kan tuh jangan nolak aja, kalian posting aja ke sosial media, siapa tahu itu bisa siapa tahu ada yang beli dan kalian mendapatkan untungnya cuy. Nah, kan juga bisa mendapatkan untung, bisa dapat duit ya kan. Jadi jangan menolak kalau ada orang bilang, ini tolonglah bantuin jualin baju kami atau barang kami bekas atau TV atau motor. Itu jangan kalian tolak, karena itu salah satu sumber penghasilan tambahan cuy. Yang keempat itu kalian bisa mengajar bimbel gitu ya kan, mengajar les tempat lain, atau kalian misalnya kuliah di mata kuliah di fakultas bahasa Inggris. Nah, jadi kalian bisa maksimalkan tuh bahasa Inggris kalian tuh. Kalian ajarin anak SD, anak SMP atau anak SMA di mata kalian, jurusan kalian lah, kayak bahasa Inggris kan, kalian ajarin tuh bahasa Inggris. Nah, itu kan lumayan, sebulan ya cukup buat makan ya kan. Batu satu anak 200 sampai 300 satu bulannya. Punya anak 5 anak, ya hitung sendiri aja lah cuy penghasilannya ya. Nah, yang berikutnya tuh yang kelima ya cuy, kalian bisa jadi YouTuber. Nah, tapi ya jadi YouTuber tuh kalian harus konsisten dengan di YouTube. Kalian juga, kita baru mulai YouTube, jadi
tolong subscribe-nya cuy ya, karena subscribe kalian tuh membuat kita bahagia cuy. Nah jadi tuh di YouTube tuh ya, kita lanjut lagi ya. Di YouTube tuh harus memerlukan 1000 subscriber dan 4000 menit jam tayang cuy. Nah jadi itu kita tuh harus butuhkan itu dua item itu, jadi dua itu ya cuy, dua syarat itu. Jadi baru kita bisa dapat penghasilannya, atau nanti bisa dapat penghasilan lah dari YouTube tuh gitu cuy. Nah yang keenam cuy, yang keenam tuh kalian bisa membuka jasa edit atau mencetak makalah cuy. Nah jadi ini kayak pribadi kami sendiri. Jadi itu dulu tuh ada teman yang ingin mencetak makalah karena terlambat, atau mereka nggak punya printer atau males keluar, jadi mereka kirim aja ke file ke kita, jadi kita print sendiri cuy, kita cetak. Nah itu merupakan salah satu sumber penghasilan cuy. Nah, jadi kalian bisa jadi jadi cetak makalah gitu ya kan. Terus kalian bisa juga jadi edit. Kalian bisa jadi cetak edit, misalnya edit video atau foto, itu juga bisa membuat penghasilan cuy. Misalnya kalian satu foto tuh kalian hargai dengan 5.000 atau 10.000. Nah itu kalian bisa juga dapat penghasilan dari itu, jasa edit dan cetak makalah. Oke, yang selanjutnya ini yang terakhir ya cuy. Yang terakhir ini ada menjual makanan atau cemilan tuh. Nah jadi ini kayak pengalaman kami sendiri. Jadi dulu waktu SMA kuliah kami itu jual keripik tempe. Nah keripik tempe itu kita ambil dari saudara kakak saya, karena kakak saya juga membuat keripik tempe, jadi kita menjual aja, jasa jual gitu ya kan. Jadi itu kami itu jual perbungkusnya 5.000 keripik tempenya. Jadi kita tuh tawarin ke kawan-kawan kampus saya dulu, kawan-kawan kampus bagaimana rasanya, bagaimana kurangnya apa gitu ya kan. Jadi kita kawan-kawan kampus dulu. Nah jadi kawan-kawan kampus cobain jadi ke mulut kalian lancar cuy. Nah juga jangan malu juga kalian kasih tawarin ke dosen-dosen atau staff cuy. Itu kalian jangan malu-malu, karena dulu pun saya juga ada sih rasa malu tuh, rasa segan bagaimana sih cara kita tuh kasih ke dosen atau ke staff ngomong itu gimana ya kan. Tapi karena kita berani, jadi kita langsung aja kasih, Pak bilangnya permisi Pak, kami menjual keripik tempe. Nah itu pasti dosen tuh mau nggak mau harus beli cuy, karena itu mahasiswa kan yang jual cuy, jadi dia pasti beli 1 atau 2. Nah jadi kejadian kemarin tuh dulu tuh kita tuh berani kan. Jadi tuh kita datang ke kantornya, bilang kita tawarin produk kita. Nah dia cobain, tahu-tahu dia tuh dosen tuh dia borong punya kita cuy, keripik tempe itu diborong dia cuy. Itu hati tuh kayak gimana aja, kayak seneng gitu kan. Nah jadi tuh kalian tuh bisa jual keripik atau cemilan atau makanan. Jadi bagi teman-teman yang suka hobi makan atau hobi cemil-cemilan, cobalah cemilan itu kalian bungkus, kalian buat sendiri, terus kalian jual sendiri cuy. Siapa tahu itu merupakan ladang duit di kalian cuy, dia bisa menghasilkan duit ya kan. Atau bisa juga kalian menitipkan di kantin-kantin atau di sosial media, yang gampang kan. Nah, kalian cuman di share ya gitu sih. Semoga mungkin 7 cara ini, 7 tips ini bisa mendapatkan teman-teman pola pikir yang terbuka lagi, biar nggak ngeluh-ngeluh terus saat saat kalian belajar. Kok di perantauan ya kan, kok nggak ada duit gini, lapar terus ya kan.
yaitu kita mau kasih tahu ini kepada teman-teman kalian teman-teman nih, bagaimana sih cara mendapatkan uang 2 juta sampai 5 juta per bulan ya cuy. Oke, jangan lupa subscribe ya cuy, karena subscribe tuh membuat kita bahagia. Oke, see you, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.